Jokowi sama Prabowo berhasil menekan itu egonya, saya kira aman nih sampai 5 tahun. Tapi kalau Jokowi sama Prabowo tidak mampu menekan egonya, ini pecah di tengah jalan, berantakan. Jadi gimana Bang, orang-orang kepercayaan Jokowi ini gimana nasibnya nih? Misalnya Pratikno gitu, misalnya Mensesnek. Ya mungkin dapat posisi, tapi tidak lagi di Mensesnek, ya kan? Adalah posisi. Tapi kan Jokowi ini kan orang juga Kan 5 bestman-nya Presiden Prabowo dan 5 bestman-nya Presiden Jokowi yang akan ditaruh di atas meja pertama kali. Prabowo dulu 5 Bang, kalau boleh suruh, karena Pancasila 5. kalau di dalam kabinet kan kita bicara 5 orang. Kalau orang keuangan Orang keuangan yang namanya belum ada. Kalah pula. Tapi kalau mau dimasukkan bisa itu. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita kembali kepada dialog Syiah dan Sunni. bulan suci Ramadan ini. Iya. Perlunya kita ada Ingat siraman nggak Anda rohani ya. tahun lalu itu kan? Betul. Debat bicara soal keimanan antara Bang Zulfan dan Bang Tovalemon ya. Topalemon nih kan. Iya. Ini udah mulai kita nih. Udah. Udah. Gimana Bang? Abang melihat perang antara Muhajirin dan Ansor sih enggak gitu. Iya. Kalau di zaman Nabi itu kan ada kaum Muhajirin, kaum Ansor itu mereka akur atau ada konflik-konfliknya biasanya? Ya pada masa Nabi Muhammad masih hidup, tentu mereka akur semua, ya kan? Di bawah kepemimpinan Nabi tidak ada yang berani melakukan hal-hal atau protes-protes. Dalam konteks sosial ya, kalau person itu ada aja dalam konteks sosial, politik apalagi gitu loh, nggak ada. Jadi kalau kita lihat problem Ansor dengan Muhajirin ini kan pada masa setelah wafatnya Rasulullah, Nabi Muhammad meninggal. Kemudian bicara soal suksesinya siapa, ya kan? Satu pihak mengatakan penggantinya Nabi Muhammad ini adalah menantunya dan sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Di pihak lain ada pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah namanya. Sakifah Bani Sa'idah sudah berkumpul orang-orang Ansor yang mereka ingin mengangkat pengganti Rasul itu dari kalangan mereka. Lalu Orang Ansor ini disuruh doain gitu. orang Muhajirin mendengar ini memberitahukan kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dan lain-lain orang-orang Muhajirin ini untuk datang ke Sakifah Bani Sa'idah. Terjadilah perdebatan di situ, hampir perang besar-besaran di situ. Persoalan suksesi Nabi ini. Kalau Ali kan tidak ikut karena sedang sibuk mengurus jenazahnya Nabi dan keluarga-keluarganya. Nabi belum dikubur nih. Oh, dia belum dikubur? Belum, di Sakifah Bani Sa'idah sudah terjadi pertarungan ini. Nah, oleh karena itu kemudian akhirnya ada baiat langsung Umar bin Khattab dengan perdebatan keras segala macam akhirnya membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Itu tetap juga ada setuju dan tidak setuju. Tapi mungkin orang-orang Ansor merasa Ansor ini kan sebenarnya orang-orang Madinah ya. Orang-orang Madinah ini kan relatif lebih persuasif. Ya. Makanya Nabi dari Mekah disuruh ke Madinah. Kalau kita lihat dari sisi ini, mereka ngalah. Udahlah. Ya kan, ngalah. Itu kalau kita bicara tadi soal Ansor dan Muhajirin, puncaknya di situ. Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak ada ikut perang sama-sama, semua sama-sama. Akur-akur aja Bang ya. Akur-akur aja. Ini sama kayak pas pemilu ini bisa sama-sama kan. Nanti kalau udah selesai pemilu, udah menang,
Wah, disitulah mulai Di situ mulai terjadi macam-macam, kekusutan. terutama setelah 20 Oktober. Iya. Masuk politik lagi. Iya, memang tujuannya mau bridging itu. Oh gitu ya. Terutama setelah 20 Oktober ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Siapa yang akan mengisi suksesi pos-pos yang ditinggalkan oleh Itu Jokowi penting ini? sekali. Jadi kalau kita lihat siapa yang mengisi pos-pos strategik di dalam kabinet ini, Menko, Sekretaris Negara, Mensesnek, kemudian Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Bang, apakah orang yang berjasa besar kepada Jokowi otomatis juga bikin sur Prabowo juga nanti? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Artinya persoalan Jokowi dengan Prabowo selesai. Katakanlah kalau ada perbedaan tipis-tipis saja itu. Tetapi persoalannya ketika kita pakai istilah yang sederhana, ketika Jokowi mencolok, mengusulkan atau mengajukan menteri-menteri strategis kepada Prabowo yang sekarang misalnya sedang menjabat juga, apakah Menteri Keuangan, Mr. Mensesnek Pratikno, ya kan? Siapa lagi? Disebutnya Katakanlah Bahlil misalnya, ya. Bahlil, ya kan? Nah, orang-orang ini ingin diposisikan tempat yang sama pada kabinet Prabowo. Apakah Prabowo bisa terima atau enggak? Mungkin masuk kabinet diterima, tetapi tempatnya tidak di situ. Ya, itu. Nah, ini saya melihat kalaupun diterima hanya tahun pertama. Misalnya, oke. Ya, Jokowi ngelengos diganti lagi sama kawan. Tahun pertama, nanti tahun kedua kan ada problem lagi. Ya. Jokowi aja 2015 langsung reshuffle kabinet, Ri. Ya. Padahal baru setahun, sebelum setahun ya. Sama SBY 6 bulan. SBY dulu Yusril Mensesnek kan diganti sama Hatta Rajasa. Masa cuma 6 bulan, Bang? 6 bulan nggak sampai setahun. Saifullah Yusuf diganti menteri apa tuh dulu? PDT, daerah tertinggal. Ada lagi kan Jaksa Agung. Abdurrahman Saleh. Ya itu diganti juga. Ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat kemesraan itu tidak lama gitu loh. Nah, tapi ini persoalannya kan antar presiden dengan presiden. Ya. Kalau SBY kan antara dia dengan ketua umum partai, dengan Yusril misalnya. Ini antara mantan presiden dengan presiden, dan presidennya mantan presidennya dianggap masih punya pengaruh. Ya. Karena kebetulan anaknya menjadi wakil presiden di situ. Nah, ini menjaganya memang tidak gampang. Saya kira memang antara Jokowi dengan Prabowo ini harus betul-betul wisdom ya, gitu loh. Betul-betul punya orangnya harus bijaksana dalam melihat ini. Nah, namun kita melihat manusia ini kebetulan kita masuk bulan puasa kan. Bulan puasa ini kan salah satunya kan membunuh kita punya ego kan. Oh, nafsu, Pak. Nafsu kan, nafsu. Tapi kan puncaknya nafsu itu kan sumbernya ego sebenarnya. Nah, kalau mereka ini Jokowi sama Prabowo berhasil menekan itu egonya, saya kira aman nih sampai 5 tahun. Tapi kalau Jokowi sama Prabowo tidak mampu menekan egonya, ini pecah di tengah jalan, berantakan. Oh, ini apa, memaksakan kehendak ini, Bang? Ya. Masing-masing. Jadi manusia ini memang keruntuhan, konflik, perpecahan, sumbernya ya ego, mau menang sendiri, ya kan? Nah, ini bulan puasa ini kan sebenarnya ingin menahan itu kan, Ya. Intinya ya menahan hawa nafsu. Intinya ego itu kan nafsu kan. Bang, tapi relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan mirip dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega nggak dulu di awal-awal masa pemerintahan? Kan dulu kan kita tahu banget tuh, Bang, pembicaraan orang bahwa Jokowi ini bonekanya Megawati. Sebenarnya the real president is Megawati. Kan banyak tuh, Bang, ya. Opini-opini seperti itu. Bahkan di setengah-tengah periode pertama masuk pula Bang Surya kan. Yang ada di majalah Tempo tuh Bang Surya yang di belakang Jokowi. Dia pakai Raja Wali. Pakai ada Jokowi di bawah. Ya, gitu-gitulah. Ada, kenapa masih ingat kan cover Tempo ya, gitu. Ingat.
Tapi kalau saya melihat begini, Jokowi ini kan orangnya tidak konfrontatif, tetapi dia ingin membuktikan dengan apa yang dibicarakan orang tentang posisi dia. Ya. Dia selesaikan dengan kebijakan dia. Misal saya ambil contoh. Semua orang tahu 2014, 2019, Mega nggak suka sama Rini Suwandi. Tidak juga suka kepada Luhut. Ya kan? Gitu. Tetapi kan tidak diganti. Sampai DPR berupaya bikin pansus Pelindo untuk memojokkan Rini juga tidak diganti. Bahkan ditolak ke DPR ya Bang ya? Ya. Kebetulan di komisi saya itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, Jokowi boleh aja dibilang boneka siapa, ya kan? Tapi dia tetap jalan dengan keinginan dan polisi dia. Itu yang kita lihat misalnya. Ada orang-orang tertentu kader PDI yang ingin dimasukkan ke dalam kabinet misalnya. Kalau Jokowi nggak sesuai juga nggak diterima. Misalnya, ya Abang tahu. Ya misalnya kan begini, saya dapat informasi. Kalau ini terbalik ya, awal-awalnya itu untuk Setskap. Jokowi itu kan inginnya Aryo Bimo kan. Tetapi kan pada akhirnya Ibu Mega maunya Pram. Dan jadilah Mas Pram di situ. Tapi kan Mas Pram ini kan orang ya diplomatis ya. Artinya dia tidak juga harus berhadapan dengan Bu Mega atau Jokowi. Dia kerja aja sesuai dengan profesi dia, sesuai dengan job dia aja. Lihai. Kerongkongan emas ini bagaimana dia. Nah jadi Kasus ARA yang paling ketara lah. Kalau ARA itu kan ketara. Kita nggak usah kita ceritakan lagi. Itu kan jelas kan. Ya. Nah, jadi tetapi yang lainnya kan permintaan Pak Jokowi misalnya Mega mau 8 menteri, dikasih 4 kan. Kader langsung ya. Kalau misalnya dari orang lain di endorse tuh lain lagi. Proxy beda lah. Nah, beda. Ya jadi menurut saya hanya sebentar Jokowi itu bisa dipengaruhi seperti itu. Tetapi dalam perjalanan dia kan matang sendiri. Independen ya. Apalagi 2019, 2014. Iya. Ya kan? Soal Kapolri aja waktu itu kita ingat Pak Jokowi juga berani berbeda kan dengan Iya. suara mayoritas DPR dan juga mungkin Ketua Umum PDI. Ya. Tapi kan solusinya jadi kepala BIN kan. Gitu. Nah jadi kalau dengan Prabowo ini dengan Jokowi, saya kira Prabowo Ketua Umum partai ya. Kemudian tidak ada di dalam partai-partai koalisi ini yang bisa memposisikan diri, katakanlah mengecilkan arti dari Prabowo sebagai seorang presiden. Kemudian Jokowi juga walaupun ingin dijadikan sebagai apakah namanya koordinator atau namanya ketua Barisan Nasional misalnya, Koalisi Indonesia Maju, saya kira kan ada proporsinya. Nah solusi misalnya, ini jadi sekjen aja, sekjen Barnas. Kemarin saya diskusi sama Mr. Q kan, nah, lahirnya pikiran kalau ketua itu kan kesannya seperti mendominasi. Kalau sekjen ini kan kepala kantor, kayak sekjen ASEAN, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Ya kan sekjen PBB misalnya. Koordinator aja Bang ya. Koordinator. Kalau itu saya kira pantas lah. Ya kan? Ari aja pantas, apalagi misalnya di situ Pak Jokowi lebih sangat pantas. Ya kan? Kalau saya pantas ya ngapain pakai Pak Jokowi Bang? Enggak, artinya jabatan-jabatan itu artinya Ari menjadi sekjen, Ari jangan besar kepala juga. Maksud kita besar kepala. Enggak ada. bukan. Maksud aku itu bukan sekjen di situ. Misalnya kita bikin kumpulan podcast. Ari sekjen bisa di situ gitu. Bukan sekjen koalisi partai besar. Kau jangan suruh pula. Makanya kita bikin podcast Pak Jokowi pun bisa jadi sekjen.
Nah, jadi kita nggak usah terlalu khawatir lah kalau soal, dan saya kira Prabowo ini sebenarnya orangnya rileks, ya, artinya tidak seperti digambarkan orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak, ada rileks aja nih. Lo bayangkan nggak ada seorang calon presiden yang bisa joget-joget seperti dia tuh. Itu aslinya dia tuh begitu. Tentara ini kan umumnya tuh kalau kumpul-kumpul selesai acara kan joget-joget. Sampai ada satu orang Aceh disuruh naik panggung, cerita. Naik panggung, ada tentara dari Aceh, suruh naik panggung, suruh maju tak gentar. Coba kau nyanyi dulu maju tak gentar. Karena dari Aceh dia tidak maju tak gentar kan nggak ngerti. Maju tak takut, membela yang benar. Dilempar sama kawan-kawannya, ketepuk pakai tunggul jagung bukan batu ya. Kena juga nggak sakit. Tak kena. Nah, tentara tuh biasa gitu. Nyanyi-nyanyi lucu-lucu kalau setelah mereka selesai. Pak Wiranto aja sampai bikin album sama Pak SBY ini kan. Serius dia kan. Iya. Jadi berkesenian ini. Apalagi Prabowo, saya kira udah capek dia serius-serius, ya kan? Urusannya kan dulu terjun payung, ya kan? Dan pernah juga dia mau terjun payung nggak disetujui, nggak boleh terjun dia di Kalimantan Selatan itu. Kenapa? Karena Panglimanya kan Z Maulani, Siapa itu? Panglima apa? yang kemudian jadi panglima daerah, kemudian Pangdam, kan dia menjadi kepala BIN pada masa Gus Dur. Nah, Pada masa Habibie. Apanya Prabowo nih Z Ya, terus Mulyani? kenapa apa urusan? Jadi kan Pangdam, izin untuk terjun itu kan harus ada izin. Iya, kenapa Pak Maulani nggak kasih izin? Ya nggak kasih izin lah, bukan saatnya perang atau apa, bukan saatnya latihan, mungkin mau ngapain, mau terjun gitu loh. Oh, aku pikir karena Prabowo anak presiden, Bukan, jangan sampai bukan. terjun ini bisa bukan, artinya fatal, begini, gitu. harus ada aturan itu. Tapi kita nggak tahu juga ya. Saya tidak tanya detail apakah ini persoalan ada tata tertib, misalnya ketertiban. Tetapi yang jelas waktu itu kita dibahas gitu, Bang. Yang jelas waktu itu tidak bisa terjun. Karena belum waktunya. Belum waktunya, belum saatnya, bukan saatnya juga. dilarang oleh Pangdam waktu itu. Pangdam apa? Amangkurat atau apa? Kalsel. Kalsel itu apa? Kalsel itu apa tuh? Tanjung Pura ya. Tanjung Pura Kalbar kan. Ini apa? Masalah apa ya? Itu Haji juga, Bu. Ya Pak Z Maulani itu kemudian pada masa Habibie menjadi kepala Bakin. Kalau nggak salah waktu kepala Bakin bintang 3. Ya kan? Dia pernah juga kalau nggak salah menjabat sebagai Sekjen Departemen Transmigrasi. Yang kemudian digantikan oleh Pak Hendro. Kemudian Pak Hendro juga menggantikan dia di BIN. Mantap juga. Mantap juga pengetahuan. Nah, jadi gini, BIN itu kan pada masa itu pada masa Habibie masuk Maulani. Pada masa Gus Dur masuk Ari Kumaat. Ya kan? Tadinya aku tahu, Bang, yang diminta presiden untuk menempati posisi itu, Bang. Siapa? Namanya Abdurrahman Toleng. Cuma Kepala BIN. Tadinya Pak Bos Toleng nggak mau katanya. Kok Rahman Toleng di situ nggak ada yang ditangkap satupun. Karena kumpul aja minum wine tiap kawan. Pindah rumah Arifin, pindah ke situ. Nah, Iya. jadi gimana Bang? Orang-orang kepercayaan Jokowi ini gimana nasibnya nih? Misalnya Pratikno gitu, misalnya Mensesnek. Ya mungkin dapat posisi tapi tidak lagi di Mensesnek, ya kan? Adalah posisi. Tapi kan Jokowi ini kan orang juga, artinya begini, bagaimana dia tidak suka diperlakukan oleh orang lain, ya kan? Mengatur-ngatur dia juga tahu batas-batasnya untuk mengatur dan berkomunikasi dengan Prabowo. Saya yakin itu dia pasti tahu lah, sebagai orang Jawa itu tahu lah, ya. Nah, oleh karena itu usulan-usulan ini dia tidak bicara soal posisi. Dia tidak bicara soal posisi. Ada beberapa orang yang memang masih pantas untuk masuk dalam kabinet. Ya, posisinya diserahkan kepada Pak Prabowo. Ya kan? Kalau Pak Prabowo nanya ke Bang Zulfan, kira-kira siapa orang yang existing menteri sekarang yang kira-kira cocok untuk lanjut di
periode berikutnya? Nggak Kalau ada. Nggak ada. Ya, kita harus jujur. Siapa? Pratikno. Nama aja kita nggak hafal. Cuman tahunya Pratikno, Erick Thohir, Bahlil, Erlangga, Luhut, Luhut. Zulhas, Ya karena ketua umum partai kan. ya kan menteri, cocok Ya, nggak? oke. Coba siapa bang? Saya melihat tidak ada. Erlangga nggak cocok. Nggak cocok lah. Pak Zulhas, Nggak cocok. Mardiono, Sandi Uno. Kerjanya nggak ada yang jelas. Apa hasilnya kita lihat? Jadi begini, kita melihat. Apa sih orang Loh. kita moncer Basuki Hadi Mulyono kerjanya jelas. Ya kalau Basuki itu kan cuma perintah-perintah, yang kerjakan semua BUMN itu. Yang kerjakan semua BUMN. Sama tukang ya bang. Nah, Sri Mulyani, Sri Mulyani. Ya tapi kan dia udah kelamaan. Masa SBY dia, masanya Jokowi dia, masa dipakai lagi sekarang? Kayak nggak ada orang lain kita Menteri Keuangan ini. Iya kan? Kalau perlu kita kayak Singapura aja, ambil satu orang dari Amerika sana yang ahli keuangan tuh jadikan di sini. Kalau ada izinkan kan, dulu kan kembali lagi model si itu ya. Coba SGS. Archandra dulu kan, warga negara Amerika kita jadikan kita impor ya. kita impor. Kepala BIN bang. Jangankan yang berKTA PDI jadi ketua Golkar, jadi menteri warga negara Amerika aja ada. Jadi begini ya, ini kita bicara kepala BIN. BIN itu bukan gerakan bagian tukang pukul. Ya kan? BIN itu bagian pemikir. Orang bilang nggak cocok Dudung dijadikan ketua BIN, nggak cocok. Tidak cocok Dudung di situ. Dia bukan, artinya bukan dia tidak bisa berpikir, tapi skala berpikir BIN ini, ya, skala berpikir BIN ini cukup luas, bukan hanya bicara Indonesia, bukan hanya bicara politik, ekonomi segala macam dia harus kuasai. Kelasnya itu memang Benny Murdani, kelasnya itu memang Ali Murtopo. Gitu loh. Masa Dudung Hendro? nggak bisa? Hah? Hendro Priyono kan. Ya kalau kita bicara kelas, Pak Hendro ya masih di bawah Ali Murtopo sama Benny, kan muridnya, masih bisa lah. Ya gitu. Dudung? Nggak bisa. Karena ini memang ini harus sudah dari cikal bakalnya tuh sudah harus kelihatan. Gitu loh. Kayak kenapa dulu Gus Dur ngangkat Ari Kumaat? Memang dia dari Letnan sudah urusan Intel. Gitu loh. Kan track recordnya dilihat, lu pernah di intelijen nggak? Terus kamu di intelijen seperti apa? Zaman SBY itu Samsir Siregar. Intel juga. Samsir Siregar, ya kan? Begitu banyak tentara sebenarnya, tapi kenapa Samsir yang dipilih? Mungkin menurut SBY ini cocok, dia kan di militer juga kan? Nah jadi kalau kita lihat dari segi itu, ya bahwa orang itu harus the right man and the right place. Kapasitasnya, ya itu memang ada sesuai dengan posisi itu. Kalau kapasitas kan kepala Kalau BIN bicara sekarang, Mensesnek misalnya, kepala BIN sekarang profesor bang, profesor doktor. kau nih profesor apa susahnya sekarang ini, aduh. Katanya harus intelek. Ya ukurannya jangan profesor dong, ukurannya kan analisis strategiknya kan mesti ada. Ya profesor kan canggih secara strategis. Profesor itu kan sekarang ada profesor penelitian, ada profesor macam-macam. Canggih di kampus, canggih lah kalau di kampus. Ya teknis ngajar ini kan kita bicara negara. Kau ini kadang-kadang, aduh. Yang ngerti profesor kau. Di Amerika tuh nggak ada orang jadi presiden profesor. Udah nggak puasa, bikin emosi orang puasa. Iya. Puasa gua lu nggak liat muka gua lepas gitu. Iya, dia mulutnya kering. Iya keren loh. Ya, Habis merokok. Terus bang. Nah jadi misalnya kita bicara Mensesnek, kelasnya Mensesnek itu yang namanya Sudarmono, kalau kita bandingkan dengan Pratikno ya jauh lah. Ya jauh lah. Murdiono tuh bagaimana dulu dia menjadi Sudarmono menjadi Mensesnek. Ya. Itu kan memang dia yang mengatur partai politik, ya, strategi pemenangan Golkar, kemudian kabinet. Pak Harto kan tenang aja, bisa enak tidur istilahnya. Kan ketua Golkar memang sudah. Akhirnya setelah
Umar Wirahadikusuma. Tapi masih Mensesnek kan waktu itu di Ketua Golkar. Ya dong, sekretaris Mensesnek. Iya. Sampai akhirnya jadi wapres ya kan. Ya, jadi wapres, kemudian diganti kan sama Iya, wajar ngurusin Golkar pakai ketua Golkar ya. Iya, dan partai waktu itu cuma 3 kan. Golkar 70%. Lu pegang Golkar, lu pegang Republik kan Bang. ya. Tapi Pak Pratik itu kan juga profesor ilmu pemerintahan. Pak profesor lagi kau. Ini Aduh. kita bicara jam terbang. Ini urusan negara ini. 10 Iya. tahun. Jam terbangnya beda, kemampuannya beda. Artinya dia kan backgroundnya di kampus. Kampus jago dia. Kampus jago. Tapi kan ini bicara persoalan negara, ini kan harus ada background yang panjang ini. Jadi cocoknya siapa Bang? Pak Yusril. Siapa? Yusril kan dulu pernah Mensesnek. Yusril itu sebenarnya kalau di Seknek saya kira juga tepat. Ini perlu pengetahuan yang luas. Yusril. Kita jangan bicara kepentingan politik ya, blok-blok politik. Kapasitas. Ya, tapi Dan kedekatan dengan presiden. Prabowo kalau naruh Yusril Mensesnek persis seperti Soeharto tidur enak zamannya Sudarmono. Iya kan? Dia semua politik paham, hukum apalagi. Iya kan? Persoalan-persoalan kepartaian dia punya pengalaman. Politik, ini luar biasa. Persoalan agama juga dia bukan Kaleng-kaleng. bukan cetek gitu loh. Nggak ngerti Yusril kau. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat Tapi gak Prof nih Mensesnek kan. ya kan? Mensesnek cocok. Profesor pula kan Bang. Memang ya. Sama Prof Jimli lebih paten mana Prof? Itu hampir sama. Hampir sama. Jim Lee sama si siapa? Yusril. Yusril itu mirip-mirip lah. Hanya kan kalau kita bicara begini, Jim Lee ini kan memang tidak banyak bermanuver. Padahal Mensesnek itu kan Perlu Pak Jim manuver. Lee ini betul-betul kalau menurut saya Pak Prabowo mau itu ketua One Team Press. Jim Lee itu. Udah bagi-bagi jabatan di sini Mas. Ya. Jim Lee itu paling cocok One Team Press. Ya kan? Atau Menko Polhukam. Itu cocok dia. Iya kan? Satu berwibawa. Kedua pengalamannya luar biasa. Dia bisa berkomunikasi dan mengetahui banyak hal. Gitu. Nah, karena gini, bedanya kan kalau Mensesnek itu kan langsung orang yang sehari day to day dengan presiden. Iya. Harus bisa memberikan masukan kepada presiden terhadap berbagai hal. Jadi dia mesti, makanya ketika Sudarmono menjadi Mensesnek, Sudarmono tuh tenang. Ada Akbar Tanjung, walaupun bukan di pemerintahan, tapi kan tangan dia di Golkar. Yang di pemerintahan siapa? Yang betul-betul membantu Sudarmono waktu itu. Yang kita kenal ada Sokat Banjaran-Sari. Ya kan? Ada. Terus ada Sukarton yang kemudian jadi Jaksa Agung. Kawan Anda itu yang pemain bola itu siapa tuh? Yang PSSI yang nggak diganti-ganti itu. Nugra Besus. Oh, ada orang-orang seperti itu kan di dalam Seknek itu kan? Nugra Besus sekdek Bang. Ya pokoknya orang sering di situ lah. Murdiono kali. Enggak. Lain lagi, Murdiono lain lagi. Murdiono Menseskap. Ini kan kita main Mensesnek. Kan ada Bambang Kesowo, ada Lambok, gitu-gitu. Oh, banyak sekali timnya. Jagoan, kan? Nah, di partai, di politik itu ada Akbar Tanjung. Akbar Tanjung, Siswono, kemudian Sarwono. Ini kan 3 ini nih. Ada Yakub Tobing. Itu geng Bandung ini semua. Yakub Tobing bukannya di PDI Bang? Golkar Bos. Dia 99. Setelah reformasi baru masuk PDI. Iya kan yang di PAW nama Ganjar Ganjar, kan, ya. Yakub Iya, Tobing iya, ini kan. Iya. Tapi kan gini Bang, benang merah semua Mensesnek itu kan harus orangnya presiden. Pak Darmono kita tahu orangnya presiden. Iya. Pak Murdiono orangnya presiden. Iya. Terakhir Pak Harto mundur namanya Sadilah Mursyid Iya. yang setia sama presiden. Zaman Habibie siapa Mensesneknya? Pak Muladi ya? Belum tentu juga Bu Mega Bambang Kesowo bukan Bambang orang Kesowo. bukan orang Bu Mega. Itu Iya. gua nggak tahu tuh. Orang Zaman Seknek. Gus Dur, Bondan Gunawan sama Johan Effendi. Orangnya presiden kan? Ya, Bu Mega Bambang Kesowo. BK. Kalau SBY Pak Chemistry. Sudi Silalahi sama Pak Yusril sama Pak Hatta. ya, kalau chemistry Pak Yusril Jokowi. ya, Yusril sama Prabowo itu masuk lah. Ya, masuk. Nah, artinya memang kalau dilihat perbedaan,
kadang-kadang Yusril ini kan memang ingin bicara sesuatu yang memang tidak bisa secara hukum itu tidak bisa direkayasa, ya dia nggak mau, gitu loh. Tapi memang kalau di luar hukum, ya, dia masih bisa itu menangani dan mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang. Bisa persoalan kepartaian. Mensesnek ini bukan hanya sekedar ngurusin teknis. Teknis kau ini. Kita kan, maaf ya, kita kan tidak ada mendengar Mensesnek 10 tahun di bawah Jokowi ini melakukan sesuatu gebrakan yang luar biasa. Pada masa SBY juga enggak Sudi Silalahi misalnya. Ya kan? Emang Pratikno apa nggak ada gebrakan? Nggak ada apa. Pak Bambang Kesowo Ini- bikin gebrakan, Bang. Ya makanya saya bilang ini kelasnya setelah kita ambil yang namanya Sudarmono, dan Sudarmono waktu itu kan Tapi banyak loh Bang, Pak Pratikno tuh berhasil misalnya kayak Undang-Undang Ciptaker gitu kan, dia yang kawal ke DPR tuh. nggak juga lah, itu Sofyan Jalil itu, udahlah kita tahu lah. Tapi Sofyan Jalil itu otaknya. Pak Pratikno memimpin lembaga kepresidenan Ya dia ini kebetulan menjadi secara formal dia Mensesnek. lebih fleksibel. Terus yang ada desa katanya kan kalau kita dengar-dengar di apa namanya di macam-macam media promotor pencalonan Gibran, kurang manuver politik apa lagi. ya, orang ini percaya Pak Jokowi untuk melakukan kerja-kerja politik juga seperti tadi Abang Iya. bilang Pak Saya nggak SBY yakin Pak itu. Harto punya Pak Darmono. Nggak yakin saya. Ngapain? Banyak sekali sekarang orang kerja politik yang lebih mampu dari dia. Lebih mampu Pram lah kalau bicara politik Menseskap daripada Pratikno. Ujungnya yang menang yang kalah siapa, Bang? Hah? Kan yang agak beruntung kan dalam konteks kekinian kan Pak Pratik yang setia sama Pak Jokowi. Nah, artinya kan begini. Yang dilihat kan faktor Jokowinya terlalu dominan. Ini kan hanya pekerja. Kalau Sudarmono dengan Soeharto tidak. Ini ya. Memang Soeharto itu Cuma melepaskan kepada Sudarmono, kau bagaimana kerja ini, membangun ini. Dan banyak menteri-menteri waktu itu di bawah koordinasi Sudarmono. Bustanil Arifin, ya kan? Ginanjar. Ya Murdiono aja yang mau berdiri sendiri. Ya kan? Abang ini kayak musuh kali sama Budiono. Bukan. Memang kan kita tahu lah tidak apa? Nggak cocok. Tidak sinergi mereka ini. Oh gitu, Bang. Mungkin ada persoalan juga waktu kan dia lulusan hukum tata negara itu kan. PTHN ya. Perguruan Tinggi Hukum Tata Negara. Kan sama-sama Itu lulusan ATN. itu. Hah? ATN. ATN ya? Nggak tahu ATN apa PTHN, nggak tahu lah tuh. Pokoknya itulah. Emang sekarang Pak Memperdebatkan ini. Pratik sama Siapa? Mas Pram akur. Iya enggak kan kalau tadi dua-duanya kan Abang tesisnya Pak Pram lebih jago politik. Enggak kan tadi lu tanya ke Bang Zulfan. Ini antara Murdiono nih sama Abang salah Sudarmono Murdiono Bang nggak suka betul. Iya. Ya kan emang kurang akur. Abang pro Sudarmono kalau kita lihat dari narasinya ini kan. Iya. Bukan pro. Memang job kita bicara Mensesnek. Iya. Kita kan tidak membandingkan persoalan Menseskap. Inilah kok kadang-kadang. Iya, gua nggak ngerti juga. Orang Bang. bicara Mensesnek mau ditarik ke Menseskap. Aduh, nggak jelas. Jadi Abang yang bilang Pak Pram tadi Jadi gitu-gitu. menurut kau Pak Pram sama Pak Pratik ini Akur lah kan Akur. lembaga kepresidenan. Semua dalam orkestrasi. nggak ngerti presiden. kau berarti. Nggak akur. Emang nggak akur, Bang? Nggak akur. Nggak akur Tahu lah. dari mana? Aku lihat akur-akur aja. Aku Nggak di TV. ngerti kau. Di TV-TV apa kalau lihat TV? Masalah SKP ini nggak Iya. ngerti kau. Laten dan Manifest. Misalnya manifest. SK BRIN. Aduh. Bukan BRIN. SK apa yang pembinaan Pancasila itu. UKP 4 bukan apa? UKP 4 macam SBY. Siapa namanya itu? BPIP. BPIP. BPIP kan BPIP. bukan. Nah. Yang tanda tangan kan bukan Mensesnek, itu awalnya tuh Pram yang tanda tangan. Nah terus Iya. Bisa sih, Bang. Iya. jangan lu masain dulu terus Kan? gimana? Nah, Bu Mega sebagai apa tuh? Kepala atau apa? Ketua Dewan Dewan Pembina. Pembina. Ketua Dewan Pembina awalnya itu kan. Berarti Ada yang protes. Ini masa ketua pembinanya Mega
yang tanda tangani itu SK Pram. SK Pram. Akhirnya dirubah. Nah, perubahannya saya nggak lihat lagi SK-nya. Apakah oleh presiden langsung? Harusnya oleh presiden langsung. Karena ada Bu Mega di situ. Ada Bu Mega di situ. Itu. Bang, tapi kalau kata Menkominfo, Bang Muni katanya Pak Prabowo sepakat bahwa formatur kabinetnya itu ada 2 orang. 1 Presiden Prabowo Subianto dan 2 Presiden Joko Widodo. Ya udah pastilah mereka berembuk. Kan kita bilang tadi, berembuk. Tapi kan tidak boleh memaksakan juga. Sebab manusia ini akrab-akrabnya, adik, abang, anak, bapak ini pun kadang-kadang bisa selek juga kalau terlalu dipaksakan. Itu tidak salah. Tetapi kan masing-masing tahu batas lah, ya kan? Dan Pak Jokowi tahu batas itu. Di mana dia sakit hati atau tersinggung kalau dicampuri urusannya sama orang. Pertama kan begini. Ya. Pertama kan mungkin mereka bicara dulu, coba yang kita pisahkan dulu, yang memang loyal 100% kepada kita nih. Tek. ABCD kan. Loyal ini artinya bosnya cuma 1. Nggak bisa 2. Loyal kepada Prabowo juga, loyal juga kepada Jokowi. Bestman-nya Prabowo dan bestman-nya Jokowi masuk lah. di sini satu kotak. Ya Ya kan? dua-duanya kena ya. Ya, dua-duanya. Kalau kawinan tuh apa namanya? Bridesmaid dan itulah. Kau belum kawin aja bicara kawin. Aku sering jadi bridesmaid groomsman gitu-gitu, Bang. Udah habis lebaran kawin lah. Nah, jadi Bang Ari udah hitam loh sini ya. Soalnya tuh lanjut, Bang. Paten tuh. Ntar dulu nih tadi bicara apa tadi? Iya. Loyal dong. Loyal. Kan itu belum selesai. Nah, kemudian satu lagi nanti akan dicari orang yang kira-kira selama ini banyak membantu kita ini, tapi loyalitas kurang. Posisinya dikasih juga yang agak ya tidak terlalu berat lah pengaruhnya, tidak terlalu besar pengaruhnya kan. Kira-kira kalau diganti pun tidak ada. Kalau dia macam-macam, kalau di reshuffle pun dampaknya kecil lah untuk mengganggu konstelasi kan. Nah, itu juga ada nanti. Itu layer 2. Layer 2. Ya layer 3 ada. Nanti layer 3 nih mungkin jadi dirjen, jadi komisaris ya, badan-badan lembaga yang lain itu pasti ada itu. Nah, yang pertama ini yang paling penting Pak Jokowi bicara sama Pak Prabowo ini. Saya kira wajar lah. Artinya kan begini. Sangat tidak pantas kalau Prabowo tidak menghargai masukan dari Pak Jokowi. Bagaimanapun orang tahu bahwa kemenangan Prabowo, saham Jokowi besar. Oke. Nah, di situ Prabowo pasti ya akan memperhatikan itu, mempertimbangkan itu. Ya. Kalau boleh sebut, Bang, 5 misalnya. Abang sebutkan 5 bestman-nya Presiden Prabowo dan 5 bestman-nya Presiden Jokowi yang akan ditaruh di atas meja pertama kali. Prabowo dulu. 5, Bang. Kalau boleh suruh. Karena Pancasila 5. Kalau di dalam kabinet, siapa yang akan diprioritaskan taruh atas meja? Harus ini. Iya, udah tuh mau dijawab ya. Siapa? Mungkin Erik masuk. Ini dari Prabowo nih ya? Ya. Erik itu masuk dari 2 sisi. Ya enggak, Prabowo dulu. Oh, berarti kan susah nanti. Yaudah. Iya kan? Nanti nggak 5 dong, jadi banyak. Ya. Nah, kita bilang dulu lah, artinya yang sangat Prabowo, loyal sama Prabowo 100%. Bestman-nya Prabowo. 5 yang akan ditaruh di atas meja. Dasko. Ya dong. Ya. Dasko. Terakhir masuk juga Ara di situ. Itu Prabowo apa Jokowi? Prabowo apa Jokowi? Prabowo dong. Dasko kan Dasko Prabowo. Iya, maksudku dari Dulu, kolomnya. jangan kau bagi-bagi begitu. Iya. Iya, Bang. 5 dulu Prabowo, Abang konsisten Kan dulu. 5 Prabowo. Dasko. Nah. Terus Ara ini. Ara nih yang taruh di atas meja Jokowi apa Prabowo nih? Kita masuk nih Jokowi nih. Nah, iya konsisten dulu Prabowo dong, dulu sini, kolom Prabowo. Ya kan? Dasko. 1. Kemudian Sekjen Muzani. 2. Ya. Di Gerindra tuh siapa lagi? Ada anak muda itu ponakannya Prabowo tuh. Budi Juandono. Budi bisa jadi Menpora misalnya. Ya kan? Terus kemudian agak susah kita nyari-nyari orang ini ya. Iya, Abang kan Andre Rosiade masuk nggak Andre Rosiade? Belum, kelasnya belum lah. Janganlah. Kelasnya masih ketua fraksi DPR itu. Hasan Nasbi masuk nggak Hasan Nasbi, Bang?
Hasan Nasbi ini ketua BRIN nanti dia. Ketua BIN apa ketua BRIN. Bre. Nah, kemudian kepala BIN. Siapa? Kita belum tahu tuh siapa tuh kepala BIN ini. Iya. Ini Dua- 3 dulu, 4 ini dulu. baru Pan tiga ini nih. kepala BIN. Iya, Safri Tiga masuk apa? gak? Safri masuk gak? Ah, kemungkinan Sapri kepala Sapri. BIN atau Menteri Pertahanan. 3-4 nih. 4. Satu lagi nih. Kemudian. Orang keuangan nih. Orang keuangan ada Burhanuddin Abdullah, ada Burhan nggak? enggak. Siapa? Yang sangat Prabowo yang abang yakin dia masuk barang ini. Karena kalau Prabowo. Orang keuangan sih ada sebenarnya ya. Dulu itu saya lupa namanya tuh, Joko atau siapa namanya ada. Joko Iya. Widodo. Iya, 4 ini ya. Ada orang keuangan ada, saya namanya aja lupa. Hmm. Dia selama ini memang bergabung di timnya Dewan Pakar bersama dengan Burhanuddin Abdullah. Jangan-jangan sih itu. Freddy Latuhihin. Jadi Jadi 4 nih yang Prabowo akan put nama di atas meja nih menurut Ya. abang nih itu tadi. Siapa? Dasko, Muzani. Siapa lagi? Budi Jiwandono sama orang keuangan. Safri Syamsuddin. Sama Iya, orang sama keuangan. orang Raka Joko. Kalau nggak ada orang keuangan nih nggak jalan, Bos. Iya, ya. Iya kan? Nanti kita cari namanya. Iya, 4. Oke, itu dari sisi Prabowo. Ada orang keuangan satu. Ya. Oke. Oke. Sisi Prabowo yang abang yakin nih. Kalau dulu kan mungkin kalau ada almarhum Rizal Ramli mungkin Bang Rizal masuk di situ ya, Iya, mungkin iya, ya, mungkin. Ya. Sisi Pak Jokowi. Sisi Pak Jokowi. Jokowi, 5. Budi Ari, Ketua Umum Projo itu 1. Wah, itu Oh iya dong. nomor Pro- 1 Munces tuh. Iya, Munces nomor 1. Nah, kemungkinan yang masuk lagi itu nanti si Erik di sini. Ada Ara. Ya kan? Kita nggak bicara posisi, bicara orang ya. Nah, ada Ara di situ. Bahlil 4. ada di situ. Kita satu lagi ini agak susah nih. Orang keuangan. Orang keuangan lagi. Pak Luhut. Pak Luhut saya kira udah mau istirahat lah. Oh. Jadi Mungkin bisa menjadi ketua One Team Press gitulah Pak Luhut. Pak Pratik akan ditaruh di atas meja nggak Pak Presiden? Kita kan mau cara 5. Ya 5, Itu ini kan udah 4. Ya, enggak, berarti enggak. 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 Ara. Siapa lagi tadi? Erick Thohir. Budi Aristiadi, Erick Thohir, Marwar Sirait, satu lagi siapa? Bahlil. Bahlil. Satu orang. Ya kalau mau dimasukkan Satu lagi siapa? kalau Bang? mau dimasukkan si Pratik, BGS enggak. siapa tuh? Budi Gunadi enggak. Rosan Roslani masuk kolomnya siapa? Masuk kolomnya Prabowo kah atau masuk kolomnya Pak Oh Jokowi? itu orang keuangan tadi itu jangan tuh Rosan tuh. Rosan itu Rosan. Jokowi. Rosan Jokowi. Jokowi. Yang suruh jadi kepala ketua itu pun Jokowi kan. Ya. Tapi udah 5 tuh. Bagian keuangan. Ya kan? Rosan masuk sini. Kalau di Rosan Prabowo. masuk Jokowi. Hmm. Ya kita tahu lah Rosan kan menjadi ketua tim itu kan atas perintah Jokowi. Kalau nggak mana mau dia. Ya kan? Enggak, pengakuannya di sini bilang Pak Prabowo. Udah lama kenal Pak. Iyalah. Tapi kan dia pernah jadi tim pemenangan Jokowi, wakilnya Erik dulu. Lo tau ya, gue mau ngetes aja Bang Zulfan bro. Dia kan tadi analisa Mercedes Pak Yusril ini paling paten di dunia akhirat ini kan. Nggak ada Nggak nama. masuk dalam kolam. Masuk Loh, orang keuangan. ini kan kita bicara 5 orang. Oh iya. Kan kita bicara 5 orang. Kalah sama orang keuangan. Bukan orang keuangan yang namanya belum ada. Kalah pula. Tapi kalau mau dimasukkan bisa itu. Biar sur lah Pak Yusril. Ya, Prof Yusril. enggak memang Kalah Prof dia sama orang keuangan. Joko siapa? Nah, jadi ini kan karena suasana puasa kadang-kadang kita gampang lupa juga kan. Kurang gula ini. Iya, Bang. kenapa lupa pula nama Yusril ya? Iya kan apa itu ini? Udah ganti Rosan aja Bang lupa. Iya Rosa. Orang keuangan. Nusron masuk gak? Nusron Kolomnya siapa? kalau masuk kabinet masuk, tapi di 5 tadi kan belum. Ini kan bicara 5 ini kan. Basement ya. Ah, Nusron inilah ya. kalau Nusron sih Jatah masih lah. masuk lah. Menteri Agama cocok. Terus Yakut? Hah? Yakut? Ya nanti dia di atas lagi itu ada Menko apa itu. Ikut MK. Cocok lah. Ketum partai yang akan masuk siapa Bang? Prediksi apa?
Gini ya, sebenarnya saya tidak ada yang saya setuju ketum partai itu masuk kabinet supaya partai itu lebih punya wibawa, Independensi. independensi, ya kan? Jadi kayak Pak Surya tuh paten tuh Bang ya. Ya dia perhitungannya lain lagi kalau dia, ya kan? Lain lagi. Kalau kita bicara paten kan belum tentu, ya kan? Dia kan ideal kayak Abang, ketua partai nggak jadi menteri kan? Hah? Ideal dong dalam skema Abang ini. Ya tapi contohnya jangan Surya Paloh dong. Jadi ketua partai itu adalah seperti Bu Mega misalnya kan, nggak mau juga. Masa Bu Mega menteri Bang? Ya kan bicara tadi ketua umum yang tidak mau. Presiden kelima. Ya bisa aja. Banyak di luar negeri seperti itu diangkat lagi jadi presiden. Kita di sini kan terlalu ewuh-pekewuh kan. Nah, bisa aja. Kamu udah ketua Dewan Pembina itu BPIP Bu Mega. Ya kan itu ditinggalin semua kalau jadi menteri. Bu Mega bisa jadi menteri Bang Firno. Menko misalnya. Kalau dia mau kan. Kalau diminta terus dia mau. Gua kebayang ini aja gak sanggup gua. Loh, Bu Mega misalnya jadi diminta sama Menko Prabowo, itu gimana cerita Bang? jadi menteri senior. Membawahi Menko-Menko. Iya. Baru lagi nomenklatur. Ya kan? Kayak Lee Kuan Yew Politisi juga. aja ada politisi senior. Masa Menko nggak boleh senior? Menteri senior. Kayak Lee Kuan Yew gitu. Kayak Bang. Lee Kuan Yew. Ya kan? Gitu. Cuman repot juga kalau Bu Mega nanti. Ya kan? Kenapa? Orang jadi petugas partai semua. Gitu. Aduh, apa lagi nih? Ini terakhir nih Bang. Nah, Jadi ini mungkin nggak apa namanya? Ini kan sekarang nih antara orangnya Jokowi dan orangnya Prabowo ini kan jadi berbeda nih satu sama yang lain nih nanti Bang. Ini mungkin nggak nanti gimana sih akan selalu jadi orangnya Jokowi Ya. dan nggak pernah jadi orang dalamnya Prabowo atau Prabowo akan ambil alih semuanya orangnya Jokowi, gimana menurut Abang? Nah, ini kan nanti kita lihat loyalitas itu bisa bergeser. Ya, saya ambil contoh sebenarnya sederhana aja. Dulu timnya Anies dibawa ke Nasdem. Sampai Nasdem ada Ahmad Ali di situ. Nah, banyak sekali orang-orang yang tim di bawah Anies ini dari luar masuk ke tim gabung, loyalnya kepada Ahmad Ali misalnya gitu ya. Nah, ini bisa juga terjadi begitu. Kalau saya melihat pada akhirnya orang-orang ini loyal tuh punya kepentingan, tidak ada yang tidak punya kepentingan. Begitu dia melihat bahwa posisi dia lebih aman, dia dekat dengan Prabowo, pelan-pelan dia akan menipis hubungannya dengan Jokowi. Karena yang bisa memberikan dia kepastian itu bukan Jokowi, tapi Prabowo. Ya kan? Dan pengaruh Jokowi itu makin lama makin berkurang, bukan makin membesar. Ya kan? Makin berkurang. Karena ini, kalau orang bilang, oh nanti Prabowo ini dikendalikan oleh Gibran. Itu kan sekarang, ketika Pak Jokowi masih presiden. Ketika nanti Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, hubungan antara presiden wakil presiden tuh normal aja, tidak ada faktor politik, tidak ada tekanan eksternal. Oleh karena itu biasa aja hubungannya. Seperti capres dan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang kan seperti ada tekanan kan gitu. Nah, disinilah menurut saya yang kita perlukan dari Pak Jokowi ini selama dia ada 7 bulan ini wisdom. Dia harus betul-betul memperhatikan kepentingan bangsa dan negara ini adalah nomor 1. Karena manuver-manuver di sekeliling dia ini masih banyak nih. Masih bermain terus macam-macam nih. Ya kan? Gitu loh. Bisa Prabowo tidak dilantik lah. Aduh. Bisa, ya namanya kita politik. Politik tuh kalian tuh jangan ngitung politik tuh kayak makan kacang.
Kayak abang itu waktu itu bilang pemilu nggak jadi. Bukan nggak jadi. Anies udah Bukan. daftar aja. Inilah kalian. Kita lihat, jadi begini maksud saya, kita lihat apakah angket ini nanti setelah tanggal 20 Maret betul-betul jadi. Ya kan? Kalau sudah jadi, misalnya dibutuhkan 25 anggota DPR dan 2 fraksi. Tiba-tiba fraksinya bertambah menjadi 5. Anggota menjadi di atas 100. Ini serius ini. Ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat, tapi ini satu keseriusan. Nah, ini persoalan pertarungannya bukan di dalam. Kita boleh mengatakan bahwa di dalam itu suara yang pro kepada angket lebih besar. Ya kan? Bicara dari segi kepartaian, dari partai. Tetapi di luar parlemen ini yang bahaya ini. Kita lihat hari Jumat yang lalu mahasiswa turun angket, tiba-tiba berhadapan dengan anak-anak STM dan SMA. Ya kan? Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, saya mau tanya, kalau terjadi chaos yang dahsyat sekali, banyak sekali yang mati, Waduh. ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden? Bagaimana mencegah ini? Presiden Joko Widodo berarti. Ya, apa yang harus dia langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan negara? Dan ini ingat, ini kalau bicara konflik horizontal, kalau kita bicara hanya persoalan KPK, undang-undang KPK, kalau kita bicara apa lagi? Omnibus Law, itu bisa hanya di Jakarta. Ya kan? Tetapi persoalan Pilpres ini emosinya seluruh Indonesia. Nah, inilah saya katakan tidak main-main. Apakah ini bisa diselesaikan? Nanti macam-macam yang terjadi. Maluku minta merdeka, Aceh minta merdeka. Ya kan? Karena kalian ini di Jawa ini nggak becus kalian ngatur ini. Papua minta merdeka lagi semua. Kepri minta merdeka lagi sama Riau ini. Macam-macam nanti bisa terjadi. Nah, mungkin bisa jadi ini menjadi proses terbentuknya lah negara pemerintahan parlementer. Negara apa? Jadi RIS lagi Bang. Republik Indonesia. Bisa jadi gitu. Farmuk bangkit lagi dari. Makanya kalau jadi seorang presiden, kepala BIN dan lain itu pikirannya tuh harus ke sana. Jangan standar. Saran Abang sebagai kepala BIN bayangannya apa, Bang? Ya, saran saya jangan ciptakan konflik. Elitnya jangan menciptakan konflik dan harus solid. Jangan ada kepentingan. Makanya saya katakan tadi, Pak Jokowi ya sebagai presiden yang eksis selama 7 bulan ini itu harus betul-betul jujur menjaga kesatuan dan kekuatan bangsa ini. Bang Surya lebih pengen konflik atau kompromi, Bang? Dia lihat dulu nanti cuannya di mana. Cuan sih Bang, kan buat Ya, bangsa cuan itu kan dan macam. negara. Nah, nggak ada lah. Udahlah, kita tahu mana ada bicara bangsa negara. Kayak orang Batak bilang, hepeng dobah. Ya kan? Mana ada. Oke, sampai jumpa lagi. Sebelum ada satu lagi separatis kan. Oke.